Ribuan tahun yang lalu, di sebuah negeri yang subur namun dipenuhi dengan kegelapan moral, hiduplah seorang pria yang dipilih oleh langit. Namanya adalah Nuh, seorang hamba yang sangat bersyukur dan memiliki hati yang tulus kepada Sang Pencipta. Di tengah hiruk-pikuk manusia yang telah melupakan hakikat ketuhanan, Nuh berdiri sebagai pelita yang berusaha menerangi kegelapan tersebut. Ia melihat bagaimana kaumnya menyembah berhala dan melakukan kezaliman tanpa rasa takut. Dengan penuh kelembutan, ia mulai mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Namun, setiap kata yang ia ucapkan justru dibalas dengan cemoohan yang menyakitkan hati. Nuh tidak pernah menyerah meskipun rintangan yang dihadapinya begitu besar dan menyiksa batin. Selama ratusan tahun, ia terus berdakwah tanpa henti, dari satu pintu ke pintu lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang melimpah, tentang bumi yang terhampar dan langit yang terjaga. Namun, hati kaumnya telah membatu, tertutup oleh kesombongan dan kekayaan duniawi yang fana. Mereka justru menutup telinga dan menutupi wajah mereka dengan pakaian saat Nuh berbicara. Kesedihan mendalam menyelimuti hati Nuh, melihat kerasnya hati mereka yang tak kunjung melunak. Puncaknya adalah ketika kaumnya justru menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu ia peringatkan. Mereka merasa aman dalam kesesatan mereka dan menganggap Nuh hanyalah seorang pembohong yang mencari perhatian. Akhirnya Nuh mengadu kepada Tuhannya dengan doa yang tulus, memohon petunjuk atas kaum yang membangkang ini. Wahyu pun turun memberitahu Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya selain mereka yang telah beriman. Perintah besar segera datang, sebuah perintah yang belum pernah didengar sebelumnya oleh teriga manusia. Nuh diminta untuk membangun sebuah kapal besar, sebuah bahtera yang akan menjadi penyelamat bagi mereka yang taat. Nuh segera melaksanakan perintah itu dengan penuh ketelitian, di bawah bimbingan wahyu yang terus mengalir. Ia mengumpulkan kayu-kayu terbaik dari hutan dan mulai merakit kerangka kapal yang sangat luas di sebuah tempat yang jauh dari lautan. Masyarakat yang melihat kegiatannya mulai tertawa terpingkal-pingkal karena menganggap Nuh telah hilang akal. Bagaimana mungkin seseorang membangun kapal raksasa di tengah daratan kering yang tidak ada airnya? Namun, Nuh tetap tenang dan fokus. Tangannya yang terampil terus bekerja meskipun peluh membasahi dahinya setiap hari. Ia tahu bahwa janji Tuhan adalah benar, dan waktu kehancuran bagi kaum kafir semakin dekat. Pembangunan bahtera itu memakan waktu yang sangat lama, membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari Nuh dan para pengikutnya yang sedikit. Kapal itu memiliki 3 tingkat yang masing-masing memiliki fungsi khusus untuk menampung kehidupan. Tingkat bawah untuk hewan buas, tingkat tengah untuk manusia, dan tingkat atas untuk burung-burung serta persediaan makanan. Setiap pasak dan setiap papan kayu dipasang dengan zikir dan doa kepada Sang Pencipta. Kapal itu bukan sekedar kendaraan, melainkan simbol perlindungan dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Meskipun hinaan terus menghujani mereka, semangat para pembangun bahtera ini tidak pernah luntur sedikit pun. Tibalah saat yang dijanjikan, ketika tanda-tanda alam mulai berubah secara drastis dan mengerikan. Langit yang biasanya biru cerah, perlahan berubah menjadi kelabu gelap yang pekat, seolah-olah seluruh awan di dunia berkumpul di satu titik. Nuh diperintahkan untuk segera memasukkan para pengikutnya dan sepasang dari setiap jenis hewan yang ada di bumi. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, mereka berbaris dengan tertib masuk ke dalam perut kapal yang megah itu. Keajaiban terjadi saat hewan-hewan tersebut menjadi patuh dan tidak saling menyerang satu sama lain di dalam bahtera. Nuh memeriksa setiap sudut kapal untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam rencana penyelamatan agung ini. Tiba-tiba, mata air mulai memancar dari setiap jengkal tanah, bahkan dari tempat pembakaran roti sekalipun. Hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya turun dengan sangat deras, seolah-olah pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar. Air dengan cepat naik, menenggelamkan rumah-rumah, pepohonan, dan mulai menyentuh bagian bawah bahtera. Jeritan ketakutan mulai terdengar dari mereka yang dulu menghina Nuh. Mereka berlarian mencari tempat tinggi.
Kapal itu pun mulai terangkat dari tanah, mengapung di atas air yang terus meninggi dengan kecepatan yang mengerikan. Di dalam bahtera, suasana terasa tenang, meski di luar sana badai sedang mengamuk dengan hebatnya. Di tengah gulungan ombak yang setinggi gunung, Nuh melihat putranya sendiri, Kan'an, yang sedang berjuang melawan arus air. Dengan kasih sayang seorang ayah yang mendalam, Nuh berteriak memanggilnya untuk naik ke atas kapal agar selamat. Namun, kesombongan masih menyelimuti hati sang putra yang memilih untuk lari ke puncak gunung. Kan'an percaya bahwa gunung akan melindunginya dari air, tanpa menyadari bahwa tidak ada perlindungan hari itu selain dari rahmat Allah. Tak lama kemudian, sebuah gelombang besar datang menghantam dan menyeret Kan'an ke dalam kedalaman air yang gelap. Nuh terpukul dengan kesedihan, namun ia sadar bahwa iman tidak bisa diwariskan melalui garis keturunan semata. Bahtera itu terus berlayar selama berbulan-bulan di atas lautan yang kini menutupi seluruh permukaan bumi yang terlihat. Tidak ada daratan, tidak ada kehidupan lain di luar kayu-kayu kapal yang kokoh tersebut. Di dalam, Nuh memimpin doa dan memastikan semua makhluk hidup mendapatkan perawatan yang layak. Kesabaran mereka diuji dalam kesunyian yang mencekam di tengah samudra yang tak berujung. Mereka belajar tentang arti tawakal yang sesungguhnya. Berserah diri sepenuhnya kepada kehendak yang maha kuasa. Kapal itu menjadi satu-satunya titik kehidupan di dunia yang saat itu sedang dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Setelah waktu yang lama berlalu, akhirnya perintah Allah datang kepada bumi untuk menelan airnya dan kepada langit untuk menahan hujannya. Perlahan tapi pasti, permukaan air mulai menyusut, menampakkan kembali puncak-puncak gunung yang telah lama tersembunyi. Bahtera itu pun akhirnya berlabuh dengan tenang di atas puncak Gunung Judi, sebuah tempat yang diberkahi. Nuh bersyukur dengan sujud yang panjang, karena Allah telah menyelamatkan hamba-hambanya yang setia. Udara segar mulai berembus, membawa aroma tanah yang baru dan harapan yang baru bagi sisa-sisa umat manusia. Matahari mulai menembus awan, menciptakan pelangi yang indah sebagai simbol janji kedamaian. Pintu-pintu bahtera dibuka, dan satu persatu hewan mulai keluar untuk kembali mengisi bumi yang telah bersih. Nuh dan para pengikutnya menginjakan kaki di tanah dengan penuh haru, merasakan kebebasan setelah sekian lama terkurung. Mereka segera membangun peradaban baru yang didasarkan pada ketauhidan dan rasa syukur yang mendalam. Bumi seolah lahir kembali, memberikan kesempatan bagi manusia untuk memulai segalanya dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Nuh memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar selalu menjaga iman dan tidak mengulangi kesalahan kaum sebelumnya. Perjalanan panjang itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah umat manusia. Kisah Nabi Nuh dan bahteranya bukan sekedar cerita tentang banjir besar, melainkan sebuah pelajaran abadi tentang keteguhan iman. Ia mengajarkan kita bahwa meski seluruh dunia menentang kebenaran, kita harus tetap berdiri kokoh pada keyakinan kita. Bahtera itu adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah akan selalu datang bagi mereka yang sabar dan taat pada perintahnya. Setiap papan kayu yang dirakit Nuh adalah simbol kerja keras yang dibarengi dengan doa yang tak putus-putus. Hingga hari ini, kisah ini terus diceritakan sebagai pengingat akan keadilan dan kasih sayang Sang Pencipta. Kita diajak untuk merenungkan, sudahkah kita membangun bahtera iman dalam hati kita sendiri? Mari kita ambil hikmah dari perjuangan Nabi Nuh, tentang bagaimana beliau tetap menyayangi kaumnya meski disakiti. Kesabaran beliau selama 950 tahun berdakwah adalah cermin bagi kita untuk tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Dunia ini ibarat samudra yang luas, dan iman kita adalah bahtera yang akan membawa kita menuju pelabuhan keselamatan. Janganlah kita menjadi seperti Kan'an yang sombong, melainkan jadilah seperti para pengikut Nuh yang patuh dan rendah hati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat dalam perlindungannya di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih telah menyimak kisah agung ini sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Nabi Nuh ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami.
Klik tombol like dan subscribe Naurius Channel agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari kami. Bagikan video ini kepada orang-orang terkasih agar pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas lagi ke seluruh penjuru dunia. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Bahtera Nabi Nuh hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kedamaian dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.